Lu pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras, udah ngoyo, udah bangun pagi sampai begadang, tapi duit masih susah banget nempel. Sementara ada orang yang hidupnya kelihatan santuy, tidur aja bisa dapet transferan. Nah, bukan berarti mereka males terus hoki. Bisa jadi mereka ngerti cara mainin satu hal penting yang jarang diajarin di sekolah. Apalagi di seminar motivasi murahan, getaran bawah sadar lo waktu tidur. Gini bro, tidur itu bukan sekadar istirahat fisik. Itu waktu paling jujur buat jiwa lo. Pas otak lo udah nggak ngelawan, nggak mikir keras, nggak dramain hidup. Di situ, frekuensi paling dalam dari hati lo kebuka. Dan inilah momen emas, di mana hukum semesta lagi nyari sinyal. Siapa nih yang vibrasinya cocok buat dititipin rezeki? Jadi jangan kaget kalau selama ini doa lo nggak nyampe. Afirmasi lo mentah, visualisasi lo gagal. Karena pas tidur, getaran batin lu justru kayak orang gagal. Lu tidur sambil mikir hutang, sambil nyesel, sambil takut masa depan. Rezeki mana mau nempel sama vibrasi panik? Gue tahu dunia sekarang makin absurd. Harga naik, mental turun. Teknologi makin canggih tapi hati makin keropos. Banyak yang ngejar cuan siang malam tapi lupa kalau semesta bukan respon atas usaha lu, tapi respon atas vibrasi lo. Video ini bakal ngebongkar satu metode gila yang bisa lo lakuin bahkan sambil tidur. Gimana cara pasang magnet uang di bawah sadar lo tiap malam? Bukan mantra mistik, bukan ritual ribet, tapi perpaduan antara ilmu energi spiritual, hukum semesta, dan teknik bawah sadar yang selama ini cuma dipakai sama orang-orang elit. Tapi dikemas dengan gaya kocak biar gampang dicerna otak rakyat. Dan buat lo yang udah share channel ini, gue doain tidur lo bukan cuma nyenyak, tapi nyeret cuan. Buat lo yang udah support via Sociabuzz, semoga Allah balikin berkah lo lewat jalur tak terduga. Karena hukum semesta itu nggak pernah salah alamat. Yang penting, lo ngerti cara getarnya. Ingat kutipan ini baik-baik. Semesta cuma ngasih sesuai frekuensi, bukan sesuai harapan. Jadi kalau lo masih tidur sambil nyimpen dendam, ngarep balikan atau panik mikirin invoice belum cair, ya selamat, vibrasi lo lagi nyiarin sinyal kere ke alam semesta. Tonton sampai habis karena ini bukan sekadar teknik, ini senjata hidup. Jangan sampai lo skip dan besok bangun tidur tetap miskin vibrasi. Oke, sekarang kita bahas dulu kenapa topik ini super krusial, apalagi buat lo yang hidup di era serba cepat, tapi serba capek kayak sekarang. Lu sadar nggak hampir semua orang hari ini kecanduan ngoyo? Lu bangun pagi buat ngejar kerjaan, sore ngeluh capek, malam scrolling HP, dan pas kepala nempel bantal, lu kira lagi istirahat. Padahal otak lu masih sibuk overthinking. Lu masih nge-replay kegagalan. Masih mikir kenapa rezeki gue seret ya, padahal justru di jam tidur itulah semua energi halus lu nyebar kayak sinyal wifi spiritual ke semesta. Tidur tuh ibarat pintu gaib ke alam bawah sadar. Tempat semua keyakinan dan ketakutan ngumpul tanpa sensor. Kalau siangnya lo pura-pura positif, tapi malamnya lo ngeluh dalam hati, semesta bakal nangkep yang malam. Karena yang asli tuh bukan afirmasi mulut lo, tapi getaran hati lo pas nggak ada yang nonton. Gue ulang ya, semesta itu bukan ngebales seberapa keras lo kerja, tapi seberapa jernih vibrasi lo saat lo lepas kontrol. Dan kapan momen paling lepas? Tidur. Itulah kenapa, kalau lu nggak ngerti cara kerja vibrasi tidur, lu bisa selamanya stuck. Lu bisa rajin ikhtiar tapi tetap miskin getar. Dan itu bukan karena Allah nggak adil, tapi karena lo belum ngerti sistemnya. Jangan skip video ini karena ada satu momen yang bakal jadi klik di kepala lo. Momen dimana lo bakal nyadar, wah gila, selama ini gue yang ngusir rezeki pas tidur. Gue tahu banyak dari lo ngerasa udah ngelakuin semuanya. Udah salat, sedekah, usaha. Tapi rezeki tetap kayak lem tikus. Lo deketin makin lengket ke masalah. Tapi, pernah nggak lo ubah cara lo tidur? Bayangin kalau tiap malam lo bisa bener-bener narik rezeki secara otomatis. Kayak server download file. Lo tidur, tapi sistem bawah sadar lo bekerja jadi magnet uang. Bukan uang receh, tapi peluang, koneksi, ketenangan batin,
dan rezeki yang datang dari jalur yang nggak masuk akal. Lu nggak perlu ngemis rezeki, karena rezeki datang sendiri. Lu nggak perlu capek nyari peluang, karena peluang bakal nemu lu. Tapi semua itu cuma bisa kejadian kalau lu ngerti vibrasi malam lu sendiri. Dan itu yang bakal kita bedah dalam video ini. Satu persatu secara spiritual, ilmiah, dan absurd tapi masuk akal. Gini, dari zaman kuno sampai era digital, tidur tuh udah dianggap sebagai gerbang gaib. Bukan cuma istirahat, tapi medium komunikasi antara alam sadar dan alam semesta. Di peradaban Mesir kuno, para imam tidur di kuil bukan buat ngadem, tapi buat dapat pesan dari dimensi tak terlihat. Di India kuno, konsep yoga nidra udah ngejar pengalaman sadar saat tidur, kondisi antara bangun dan mimpi. Nah, di Jawa, para leluhur kita nyebut itu sebagai laku tapa tidur, di mana tubuh istirahat tapi batin tetap aktif narik energi semesta. Dalam filsafat Islam, banyak ulama sufi bilang, tidur itu seperti mati kecil, dan orang yang bisa mengelola mati kecilnya dengan tenang, jernih, dan penuh kesadaran, maka hidupnya akan dipenuhi kejernihan spiritual. Makanya banyak yang ngelakuin zikir sebelum tidur, bukan buat ngantuk, tapi buat ngeriset vibrasi hati. Karena pas tidur, pintu langit terbuka lebih lebar buat jiwa yang frekuensinya lurus. Sekarang kita geser dikit ke sains modern. Dalam studi neuroscience dikenal istilah brainwave states. Tidur nyentuh dua gelombang penting, theta dan delta. Di fase theta, lo gampang banget nyerap sugesti. Dan di fase delta, tubuh lo nyalain mode regenerasi total. Bukan cuma sel tubuh, tapi juga emosi dan sistem saraf. Nah, para praktisi self-hypnosis dan quantum healing nyebut ini sebagai window of attraction, jendela paling rawan sekaligus paling sakral buat tarik realitas ke hidup lo. Dan inilah yang gak pernah diajarin di webinar pengembangan diri. Lo bisa ngelakuin afirmasi 1000 kali siang hari, tapi kalau malamnya lo tidur dengan vibrasi takut miskin, maka sinyal yang ditangkap semesta yaitu kemiskinan versi batin lo. Tokoh-tokoh besar juga ngasih clue soal ini. Nikola Tesla bilang, jika kamu ingin memahami semesta, pikirkan dalam bentuk energi, frekuensi, dan getaran. Dan Einstein pun nyelipin rahasia dalam kalimat legendarisnya. Realitas adalah ilusi yang sangat persisten. Maksudnya, lo bisa hidup dalam ilusi kekurangan selamanya. Kalau frekuensi tidur lo tiap malam masih penuh kecemasan. Gue kasih contoh nyata dari anak muda. Seorang freelance ilustrator dari Bandung, awalnya hidupnya chaos. Klien nunggak, proyek sepi, tabungan mepet. Sampai akhirnya dia mulai rutin dengerin audio afirmasi sebelum tidur, nulis dream log, dan meditasi ringan pakai nafas doang sebelum merem. 2 minggu kemudian dia dapat klien dari luar negeri yang nemuin dia lewat postingan random yang udah dia upload bulan lalu. Kebetulan? Enggak. Itu namanya vibrasi yang nyambung di momen bawah sadar. Jadi buat lo yang masih ngeremehin tidur sebagai aktivitas pasif, selamat datang di revolusi spiritual. Karena justru pas lo tidur, lo lagi ngoding realitas lo yang sebenarnya. Sekarang kita tarik ini semua ke realita, ke dunia nyata. Lo pasti sering dengar orang ngomong hidup itu pilihan, tapi mereka lupa. Pilihan itu bukan cuma soal keputusan sadar. Yang lebih gila adalah getaran batin lo pas tidur, itu juga ngambil keputusan buat hidup lo besok pagi. Coba lo perhatiin, banyak orang yang kelihatannya kerja keras, portfolio bagus, skill keren, tapi rezekinya seret. Sementara yang lain kerja santuy, ngopi doang, tapi transferan masuk terus. Lu kira itu karena networking? Bisa jadi. Tapi yang lebih sering kejadian, vibrasi bawah sadar mereka lebih jernih daripada lu yang tiap malam merem, tapi hatinya masih overthinking. Sebelum kita bahas metode vibrasinya, lo perlu ngerti dulu. Ada hukum-hukum semesta yang nggak bisa ditawar, dan semuanya ikut main dalam skenario tidur malam lo. Pertama, Law of Resonance. Semesta nggak ngasih apa yang lo mau, tapi apa yang resonate sama lo. Kalau lo tidur sambil mikir, gue pasti susah terus, ya besok semesta validasi pikiran itu. Kedua, Law of Allowing. Kalau lo terus nyimpen ketegangan dan ngontrol hasil, lo justru jadi blok energi rezeki masuk.
Tidur adalah kondisi paling murni dari ikhlas, dan itulah kenapa tidur punya kekuatan magis dalam tarik realitas. Ketiga, law of vibration, segalanya punya frekuensi. Kalau hati lu bergetar di frekuensi syukur, tenang, dan yakin, maka rezeki yang sefrekuensi bakal nyamperin. Tapi kalau lo bobo sambil mikir cicilan, getaran lo mentok di zona survival, bukan abundance. Keempat, law of subconscious manifestation. Bawah sadar lo kerja lebih kuat dari pikiran sadar lo. Pas tidur, sensor otak logika lo mati, dan saat itulah afirmasi spiritual bisa nyusup tanpa ditolak. Maka setiap sugesti yang lo tanam sebelum tidur bakal ditanam kayak benih dalam taman realitas lo. Kelima, law of energy entanglement. Pikiran dan perasaan lo terkoneksi dengan realitas lain. Saat lo tidur, jiwa lo keluar nyari realitas yang cocok. Dan besok, realitas itu yang muncul sebagai peluang, ide, atau bahkan uang beneran. Gue kasih lo analogi brutal tapi ngena. Lo kayak HP yang lobat seharian, dan tidur itu colokan chargernya. Tapi kalau pas colokan itu bocor, alias lo tidur dalam kecemasan, maka energi yang masuk ke tubuh dan realitas lo cuma setengah. Makanya besok pagi lo bangun dengan badan pegel, mood rusak, dan rezeki ngilang. Gue tahu banyak dari lo mikir, ya elah masa tidur doang bisa narik duit? Tapi ingat bro, Elon Musk tidur 4 jam dan bisa tetap jadi triliuner. Bukan karena waktu tidurnya, tapi karena kualitas vibrasi yang ditanam saat dia tidur. Lo jangan cuma tiru waktu bangunnya, tapi tiru vibrasi batinnya pas dia istirahat. Jadi, mulai malam ini, tidur lo jangan cuma buat istirahat, tapi buat negosiasi batin sama semesta. Ubah kasur lo jadi altar, bantal lo jadi frekuensi booster, dan mimpi lo jadi arena nyari petunjuk rezeki. Oke, sekarang kita masuk ke zona yang gak bisa dilihat mata. Tapi justru disinilah semua keajaiban disusun. Dunia tak terlihat bukan berarti gak nyata, bro. Justru ini lapisan pertama tempat realitas lo decoding. Jadi tiap kali lo merem, lo sebenarnya gak cuma rebahan. Jiwa lo tuh kayak traveler yang cabut dari tubuh buat jalan-jalan ke dimensi energi. Dan disitulah lo ngasih sinyal ke semesta. Gue siap narik rezeki, atau gue masih trauma duit. Dalam ilmu sufistik, disebut hal kondisi spiritual batin yang muncul tanpa lo sadari. Orang yang tidur dengan jiwa tenang, masuk dalam zona hal kebeningan, dan ini bikin doa lo, bahkan mimpi lo, jadi blueprint realitas yang nyambung sama takdir terbaik. Tapi kalau lo tidur dengan gelisah, penuh prasangka sama hidup, penuh dosa batin, jiwa lo nyasar ke frekuensi kabut, dan kabut itu nggak ngasih arah. Besok lo bangun, hidup masih kabur, rezeki masih random. Gue akan buka 5 hukum semesta yang jarang orang tahu tapi ngefek banget dalam tidur. Pertama, Law of Astral Alignment. Jiwa lo bisa ngelintasin banyak layer semesta pas tidur. Kalau batin lo jernih, lo nyambung ke dimensi yang getarannya tinggi, zona ide-ide besar, intuisi tajam, bahkan petunjuk rezeki. Tapi kalau lo bawa dendam, rasa bersalah atau ambisi yang belum ikhlas, lo nyasar ke zona astral bawah, dan besoknya cuma dapat mimpi absurd yang makin bikin lo cemas. Kedua, Law of Vibrational Echo. Vibrasi yang lo tanam sebelum tidur bakal punya gema yang bertahan sepanjang hari esok. Jadi kalau lo niat tidur dalam rasa syukur, gema itu jadi kayak jangkar energi buat narik peluang dan orang-orang baik. Tapi kalau lo tidur sambil marah, dendam, nyumpahin keadaan, lo besoknya kayak bawa racun batin dalam kantong celana. Ketiga, Law of Emotional Imprint. Emosi terakhir lo sebelum tidur, itu kayak cap energi yang ditempel di jiwa lo. Dan itu yang semesta baca buat mutusin, hari esok lo bakal cerah atau keruh. Makanya Nabi ngajarin zikir sebelum tidur. Bukan ritual doang, tapi teknik emotional reset. Keempat, Law of Silence Frequency. Saat lo tidur dalam diam total, batin lo bisa ngakses suara semesta. Di titik ini, intuisi naik. Dan intuisi itu bro, bukan cuma buat milih pasangan, tapi juga buat baca market, buka peluang bisnis, bahkan tahu timing terbaik buat ngambil keputusan keuangan. Banyak orang sukses bilang, gue dapet ide bisnis justru pas tidur, dan itu bukan bualan. Kelima, Law of Quantum Receiving.
Semua kemungkinan realitas udah eksis di semesta. Tidur adalah kondisi paling lemah secara logika, tapi paling kuat secara spiritual. Lo kayak buka jendela buat masukin paket rezeki dari dimensi kuantum. Tapi syaratnya satu, lo harus dalam kondisi surrender tapi penuh keyakinan. Ada tafsir spiritual dari manuskrip lontar Bali kuno yang bilang, orang yang tidur dalam kemelekatan akan bangun dalam kebingungan. Tapi orang yang tidur dalam kepasrahan akan bangun dalam petunjuk. Itu artinya, kualitas tidur bukan soal nyenyak doang, tapi soal getaran batin pas lo nggak sadar. Dan kalau kita gabungin spirit Islam, Sufisme, dan kearifan Nusantara, maka tidur bisa lo sulap jadi ibadah sunyi. Tempat di mana lo nyambungin jiwa sama kehendak Allah lewat saluran vibrasi. Jadi, bukan lo yang nyari rezeki, tapi rezeki yang nyari lo karena sinyal spiritual lo udah nyala dari alam bawah sadar. Gila ya, absurd. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Sekarang kita hancurin dulu semua mitos basi yang selama ini bikin lo percaya. Kalau mau kaya, ya kerja keras. Tunggu dulu bro, emang kerja keras itu penting. Tapi kalau energi batin lo masih miskin, ya hasilnya juga bakal miskin. Antitesisnya gini, kerja keras bukan jaminan rezeki deras. Lo bisa jungkir balik ngejar deadline, tapi kalau vibrasi bawah sadar, lo masih bawa luka lama, trauma finansial, dan self-sabotage. Lo cuma muter-muter di labirin usaha tanpa pintu keluar. Gue kasih lo contoh paling sering. Orang tidur sambil mikir, gue harus dapat duit besok. Tapi kalimat itu secara vibrasi artinya, sekarang gue nggak punya apa-apa. Dan semesta nggak ngerti kata mau. Yang dia tangkep itu frekuensi kekurangan lo. Makanya besok lo dapetnya lagi-lagi kekurangan. Jadi teori mandirinya gini, tidur bukan fase pasif. Tidur adalah momen pemrograman realitas. Kalau lo ngerti cara pasang niat, ngatur emosi, dan ngirim sinyal ke dimensi energi, lo nggak cuma bobo enak, tapi bobo cerdas. Gue nyebut ini, teori vibrasi automagnetik bawah sadar. Intinya, lo bisa narik energi uang, peluang, dan keberlimpahan tanpa harus nyari terus. Cukup dengan kalibrasi batin sebelum tidur. Caranya, bukan dengan sugesti kosong, tapi dengan ritual kecil yang punya efek domino ke bawah sadar lo. Dan ini bukan ilmu langit doang. Ini strategi spiritual praktis yang bisa lo uji sendiri tiap malam. Teori ini berdiri di atas 3 pilar. Emosi terakhir sebelum tidur, bahasa tubuh saat rebahan, dan kesadaran niat sebelum memejamkan mata. 3 ini kalau lo konsisten, hasilnya nggak main-main. Lo akan bangun pagi bukan cuma lebih tenang, tapi hidup mulai ketarik ke jalur yang nggak pernah lo sangka. Uang mulai datang dari arah absurd. Ketemu orang yang tiba-tiba jadi koneksi cuan. Dan intuisi lo tajam banget, kayak punya radar batin. Teori ini bisa ngacak-ngacak seluruh paradigma self-help modern. Karena nggak perlu lagi lo jadi hustle zombie. Lo cukup tidur, tapi dengan jiwa yang ngerti cara nyambung ke frekuensi Allah melalui hukum semesta. Bayangin ini, lo lagi tiduran. Lampu kamar redup, HP udah dimatiin, pikiran mulai pelan. Tapi lo nggak sekadar rebahan. Di dalam batin lo ada satu bisikan. Gue pasrah tapi gue yakin. Rezeki gue udah ditulis. Malam ini gue tidur tapi energi gue narik kelimpahan. Lo nggak lagi jadi korban hari yang berat. Lo udah berubah jadi antena spiritual yang narik rezeki tanpa ngejar. Bukan ngemis tapi magnetik. Bukan pasrah kosong, tapi percaya penuh. Biar hidup lo nggak stuck di fase hustle yang capek tapi boncos. Mulai aktifin ritual energi sebelum tidur. Lo bisa mulai dari yang simple. Bersihin energi lo lewat air. Bisa mandi air hangat atau wudhu. Tapi niatnya bukan sekadar bersih fisik, tapi buat buang muatan negatif. Air itu bukan air doang, dia konduktor. Dia bisa bawa perasaan panik lo larut, hilang, lepas ke saluran spiritual. Setelah itu, tulis 3 hal yang lo syukurin hari ini. Nggak perlu hebat, bisa sesederhana gue masih bisa makan, atau gue nggak drama hari ini. Gratitude bukan gaya hidup Instagramable, tapi frekuensi yang langsung nyambung ke server semesta. Badan lo juga harus diajarin buat siap nerima.
Posisi tidur lo jangan kayak orang ngumpet. Relax. Terbuka. Jangan peluk bantal terlalu kenceng kayak takut kehilangan. Tubuh yang pasrah nyiptain vibrasi penerimaan. Dan semesta cinta banget sama yang siap nerima. Putar audio frekuensi pelan. Bisa 500 Hz, bisa 462 Hz. Kalau lo muslim bisa juga pakai murotal yang lembut. Tapi niat lo jangan buat ngantuk. Niatnya, gue pasang getaran buat nyambung ke dimensi kelimpahan. Pas udah rebahan, jangan langsung merem sambil scrolling IG. Tutup mata lo dengan niat. Lalu bisikin satu kalimat afirmasi sunyi. Gak perlu teriak, cukup dalam hati. Kayak, energi gue magnet rezeki, gue tenang dan gue layak. Afirmasi yang pelan tapi jernih. Jauh lebih tajam dari motivational quotes di TikTok. Sebelum benar-benar terlelap, bayangin satu gambar. Satu frame aja. Momen kecil di mana lo ngerasa damai dalam kelimpahan. Lo duduk di teras, senyum, ngopi sambil lihat notifikasi transfer. Atau lo ngebuka rekening dan lihat saldo yang tenang. Gak usah berlebihan. Yang penting emosi lo nyambung. Kalau seminggu lo coba ini dan belum ada tanda-tanda keajaiban, jangan nyerah. Bisa jadi masih ada vibrasi trauma atau luka batin soal uang yang belum diberesin. Mungkin dulu lo pernah ditolak pas minta uang, pernah dituduh nggak cukup, pernah dimiskinkan secara emosional. Jadi lo juga bisa tambahin ritual forgiving sebelum tidur. Maafin semua hal yang bikin lo takut soal uang. Maafin diri lo sendiri yang sering ngejudge, gue emang gak layak kaya. Ulang semua ini tiap malam. Jangan skip, jangan jadi pejuang vibrasi yang moody. Lo lagi nyambungin ulang kabel bawah sadar lo ke arah realitas baru. Dan itu perlu repetisi. Lo juga bisa gabungkan semua ini dengan zikir pelan. Misalnya subhanallah, hasbunallah, atau ya Rahman. Tapi masukin ke napas lo. Jadi setiap tarikan, lo tarik berkah. Setiap hembusan, lo lepas beban. Dan inilah inti dari tidur spiritual. Lo surrender, tapi bukan kosong. Lo nyambung, tapi bukan maksa. Jangan pernah salah paham. Semesta itu ciptaan Allah, bukan Allah. Vibrasi, energi, semua itu jalur. Bukan tujuan. Tujuan lo tetap ridha dan rahmatnya. Tapi Allah nyiptain hukum semesta buat mereka yang mau nyari tahu, bukan cuma nunggu. Kalau lo jalanin semua ini, lo nggak cuma narik uang, tapi lo akan nemu versi diri lo yang lebih tenang, lebih tajam instingnya, dan lebih magnetik. Dan lo akan sadar, ternyata tidur lo lebih spiritual dari ceramah yang nggak lo pahamin. Sekarang tarik napas dulu. Bayangin kalau 10 tahun ke depan, lo masih tidur kayak sekarang. Nggak ngerti vibrasi, nggak pernah nyadarin energi sebelum merem. Masih tidur sambil ngebatin, gue capek hidup. Masih tidur dengan kepala penuh cicilan, dada penuh ketakutan, dan pikiran penuh kebingungan. Lo bangun tiap pagi, tapi realitas lo tetap kayak lembaran kaset rusak. Muter di kekurangan, drama finansial, dan harapan yang gak kunjung nyata. Lo ganti cara usaha, ganti kerjaan, ganti pasangan, ganti skincare, tapi lo gak pernah ganti satu hal, vibrasi sebelum tidur. Padahal disitulah kuncinya, bukan di gaji, bukan di nasib, tapi di getaran batin lo saat badan lo udah gak gerak. Karena justru pas lo tidur, realitas baru disusun dari dalam. Lo bukan gagal, lo cuma belum ngerti medan. Dan sekarang lo punya senjata, teknik, mindset, dan ritual yang bisa lo terapin langsung malam ini. Lo gak perlu investasi ribuan, gak perlu beli buku motivasi setebal kamus. Cuman perlu duduk, tenang, dan ngatur ulang vibrasi tidur lo. Dari vibrasi panik, jadi vibrasi percaya. Karena rezeki itu bukan sesuatu yang lo kejar sampai ngos-ngosan. Rezeki itu sesuatu yang lo resonansiin. Dan resonansi paling murni itu bukan pas lo bangun, tapi pas lo tidur. Gue tahu ini absurd, tapi justru di absurditas ini ada pintu spiritual yang selama ini lo lewatin. Karena banyak orang nyari Allah di keramaian, tapi lupa. Allah sering banget manggil lewat sunyi, lewat tidur, lewat mimpi, lewat jeda, lewat surrender yang penuh iman. Jadi kalau lo merasa udah mentok, coba jangan nyari jalan keluar dulu. Coba lo tidur, tapi dengan cara yang benar.
cara yang nyambung. Cara yang nyeret energi ilahiyah tanpa lo paksa. Dan lo bakal sadar, ternyata selama ini rezeki bukan susah. Lo aja yang sinyalnya noise. Lo udah tahu, lo udah paham, tinggal lo jalanin karena tidur itu bukan titik lemah. Tapi panggung spiritual paling kuat buat narik hidup yang selama ini lo impiin. Lo udah sampai sini. Artinya lo bukan penonton random. Lo adalah jiwa yang udah mulai kebangun dari tidur panjangnya. Karena ini bukan sekadar konten. Ini bukan video lucu-lucuan buat hiburan. Ini adalah sinyal. Iya, sinyal dari semesta. Yang sebenarnya lagi Allah kirim buat lo yang siap bangkit. Dan kalau lo ngerasa video ini ngebuka pintu baru dalam pemahaman lo, tolong jangan pelit energi. Share ini ke sahabat lo, ke keluarga lo, ke temen yang suka overthinking tengah malam, tapi besoknya bangun tetap miskin mindset. Karena siapa tahu, dari share lo, hidup mereka berubah. Dan itu bakal jadi getaran berkah yang balik lagi ke lo. Lewat jalur tak terduga. Lo bukan sekadar subscriber. Lo bagian dari komunitas spiritual cash flow yang sadar bahwa rezeki itu bukan cuma angka di rekening, tapi energi yang lo pancarkan setiap malam. Lo bukan sekadar penonton, lo itu co-creator di semesta ini. Dan buat bos-bos konglomerat spiritual yang udah support channel ini via Sociabuzz, percayalah, energi lo bukan cuma bantu produksi video, tapi lo ikut bantu nyebar frekuensi keberlimpahan ke ribuan jiwa yang lagi nyari arah. Gokil banget sih lo, gak semua orang punya niat bersih kayak gitu. Ingat, kita bukan cuma bikin konten, kita lagi gerakin arus energi sadar. Kita bikin gelombang baru. Channel ini bakal terus jadi ruang nyambungin langit dan bumi, nyambungin bisnis dan spiritualitas, nyambungin mimpi dan realitas. Sekarang gue tanya, kalau malam ini lo tidur dengan cara lama, lo yakin hidup lo bakal berubah? Tulis di kolom komentar. Apa hal pertama yang bakal lo ubah sebelum tidur malam ini? Biar kita saling doain, saling getarkan kebaikan, dan saling narik rezeki bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.